Lu bayangin ya bro, dulu kripto dihina, dibilang alat penipuan lah, haram lah, nggak jelas, scam, bahkan sempat di-ban dari beberapa negara. Tapi sekarang negara-negara malah rebutan beli kripto, khususnya Bitcoin. Pemerintah mulai masuk, institusi ikut nimbrung, bahkan di Indonesia badan investasi negara sekelas Danantara aja juga pengen main juga. Nah ini gimana sih, yang dulu haram sekarang jadi halal gitu? Gua ngerti kenapa banyak orang ngerasa dunia ini itu makin absurd. Kripto yang dulu dianggap simbol perlawanan atas sistem keuangan lama, sekarang justru lagi dipeluk erat-erat sama negara-negara besar. Ironis banget ya teman-teman. Tapi justru disitulah kita harus buka mata lebar-lebar. Karena begitu negara-negara masuk ke kripto, ini bukan lagi sekedar soal cuan gitu. Ini soal kekuasaan, soal siapa yang bisa mengontrol sistem keuangan masa depan. Dan kita, rakyat kecil lagi-lagi ya cuma bisa jadi penonton kalau nggak peka. Jadi jangan skip video ini, karena di video ini gua bakal ngebahas kenapa government atau pemerintahan mulai pada ngelirik kripto, dan apakah benar kripto itu masa depan. Jadi jangan lupa traktir gua copy, linknya ada di deskripsi, dan mari kita bahas. Oke, kita mulai dari rumah kita sendiri dulu. Jadi begini ceritanya teman-teman. Danantara kembali menjadi sorotan setelah muncul usulan dari pelaku pasar kripto agar lembaga ini memiliki cadangan Bitcoin. Usulan ini mencerminkan keinginan untuk melihat Danantara sebagai entitas yang berfokus pada digitalisasi aset, mengambil langkah strategis dengan mengadopsi aset kripto sebagai bagian dari portofolio investasinya. Namun langkah ini tentu saja memerlukan pertimbangan matang teman-teman, mengingat kompleksitas regulasi dan volatilitas pasar kripto. Nah, usulan ini sebenarnya bukan asal bunyi. Ini datang dari pelaku pasar kripto itu sendiri yang melihat peluang besar kalau Danantara berani ambil langkah strategis. Mereka juga bilang kalau perusahaan negara bisa pegang Bitcoin, itu bakal jadi sinyal puan banget ke pasar. Kayak bilang gini, negara aja percaya sama BTC, masa lu enggak? Nah, tapi ya jelas, ini nggak bisa langsung gas gitu aja. Ada regulasi, ada OJK, ada politik, dan tentu saja ada birokrasi. Pas ditanya soal ini, OJK sih ngerespon diplomatis banget. Katanya mereka menghargai usulan pasar dan siap buat ngawal biar semuanya tetap sesuai aturan. Intinya gini, boleh aja lu punya ide keren, asal jangan lupa urusan legal dan izin-izinnya. Ya, khas regulator lah ya. Mereka nggak nolak mentah-mentah, tapi juga nggak langsung ngangguk ataupun ngeiyain. Mereka tuh kayak bilang, lanjut aja dulu, tapi pelan-pelan. Dan yang bikin menarik di sini, ini nunjukin kalau tren global soal kripto, khususnya Bitcoin, itu mulai berasa di sini. Di luar negeri, institusi pemerintahan udah rame-rame nyimpen BTC buat diversifikasi. Nah, sekarang Indonesia pun mulai mikir ke situ kayaknya. Jangan-jangan kita juga kudu nyimpen sebelum ketinggalan nih. Tapi ya gitulah, kalau Danantara beneran jadi nyimpen Bitcoin, ini bisa jadi penanda bahwa negara udah mulai serius tuh main di level baru. Dengan main di game kripto global ini, kita geser ke luar negeri. Di luar sana, gelombang negara masuk ke kripto itu makin gede. Salah satunya, El Salvador udah lama jadi pionirnya. Presiden Nayib Bukele bukan cuma ngelegalin Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, tapi juga nyetok Bitcoin buat cadangan devisa negara. Bahkan sekarang beliau ngasih obligasi berbasis Bitcoin buat narik investor global. Lalu negara kayak Uni Emirat Arab dan Qatar juga udah mulai bikin regulasi yang pro kripto biar ekosistemnya tumbuh. Beberapa negara Afrika juga ikutan, bahkan Swiss yang udah lama jadi surganya bank rahasia gitu ya, sekarang juga jadi salah satu negara yang paling ramah buat perusahaan blockchain. Dan yang paling penting dan paling mencurigakan menurut gue adalah Amerika Serikat, teman-teman. Selama ini Amerika tuh kayak orang munafik. Di depan publik pemerintahnya kelihatan hati-hati banget soal kripto. SEC atau semacam kayak OJK-nya Amerika gitulah. Mereka tuh doyan banget ngegugat perusahaan-perusahaan kripto. Tapi di balik layar, lembaga keuangan raksasa di Amerika kayak BlackRock, Fidelity, dan ARK malah mulai nyimpen Bitcoin lewat ETF atau Exchange Trade Fund. Gimana sih nyebutnya? Sorry ya kalau salah ya, gua nggak fasih bahasa Inggris soalnya. Nah,
Nah, jadi sekarang lu tahu kan artinya apa? Ya, Bitcoin sekarang udah masuk ke sistem finansial resmi. Negara-negara gede nggak cuma tertarik, mereka lagi pada siapin posisi mereka masing-masing juga. Nah, di tengah gegap gembita negara pada beli Bitcoin, muncul lagi satu pernyataan dari Donald Trump yang gaya bicaranya selalu bombastis. Dia tuh bilang kurang lebih begini, orang-orang harus beli saham harganya bakal naik, ekonomi Amerika kuat. Nah, lucunya hal ini disampaikan saat pasar lagi mulai shifting perhatian ke kripto, terutama Bitcoin. Bahkan dalam kondisi Bitcoin pasca halving untuk sekarang ini, banyak analis justru menyarankan buat masuk ke BTC. Karena apa? Karena potensi jangka panjangnya itu gede banget. Tapi yang jadi pertanyaan, terus kenapa Trump malah mempromosikan saham? Ya, jadi gini, karena saham adalah sistem lama yang mereka kuasain penuh. Wall Street udah jadi alat kekuasaannya Amerika sejak lama. Tapi sedangkan kripto, sistemnya itu lebih cair, nggak bisa dikontrol penuh sama mereka. Makanya secara politis, banyak elit Amerika yang lebih nyaman kalau rakyatnya tetap main di saham aja. Jangan ke kripto lah, biarin kripto disimpan buat kepentingan mereka sendiri. Nah, itu yang mungkin ada di pikiran mereka. Jadi sekarang ngerti kan, ketika Trump nyuruh rakyat buat beli saham, tapi pemerintah dan institusi gede di belakang layar malah nyorokin Bitcoin, itu artinya ada udang di balik bakwan. Nah, buat yang belum nyadar, kripto itu bukan cuma soal harga naik atau harga turun. Ini tentang kontrol terhadap uang dan informasi. Bitcoin dan teknologi blockchain menyediakan cara baru buat transaksi tanpa harus lewat bank ataupun tanpa izin pemerintah. Dan ini tentu saja mengerikan buat negara-negara yang selama ini punya kekuasaan di sistem keuangan global. Makanya sekarang mereka punya dua pilihan, lawan atau kendalikan, dan beberapa negara memilih buat melawan. Contohnya adalah Cina. Mereka nge-ban semua aktivitas mining dan transaksi kripto. Tapi negara lain kayak Amerika, Swiss, Uni Emirat Arab, dan bahkan mungkin Indonesia itu udah mulai masuk pelan-pelan. Caranya bikin regulasi, bikin proyek versi mereka, dan pelan-pelan ngambil alih sistem ini dari tangan masyarakat. Dan kalau mereka udah pegang semuanya, kripto bakal kehilangan rohnya. Bukan lagi alat pembebasan, tapi sekedar teknologi sistem yang lama. Dan pertanyaan terakhir, dan tentu saja paling penting adalah, kita ada di posisi mana sih sekarang? Nah, apakah kita cuma jadi penonton, sementara negara dan institusi besar rebutan kuasain Bitcoin? Atau malah justru kita bisa ambil peran, belajar teknologinya, bangun komunitas, dan jaga supaya semangat desentralisasi itu nggak mati? Ya, lo harus ingat teknologi ini itu netral. Yang bikin bahaya adalah siapa yang pakai dan buat apa tujuan mereka pakai. Kalau misalnya Danantara jadi nih masuk ke kripto tapi cuma buat bisnis elit aja, ya kita harus kritik lah. Tapi kalau negara benar-benar niat buka ruang buat rakyat kecil bisa akses teknologi ini, ya harusnya kita dukung secara penuh. Masalahnya sejarah nunjukin yang dikasih panggung duluan pasti yang punya kuasa dan koneksi. Sisanya apa? Sisanya disuruh nunggu atau disingkirin pelan-pelan. Jadi bro, jangan kagok kalau lo ngelihat negara-negara mulai masuk ke kripto. Ini bukan revolusi, ini cuma pergantian kostum aja kok. Yang dulunya pakai jas resmi, sekarang pakai hoodie dan nyebut-nyebut blockchain biar kelihatan keren gitu. Tapi dibalik semua itu, kekuasaannya tetap jadi motif utama mereka sih sebenarnya. Dan kalau kita nggak jaga kripto yang katanya alat kebebasan itu, bisa jadi alat pengawasan baru. Apalagi kalau negara udah bisa tracking transaksi kita, nentuin mana token yang sah, dan bahkan monopoli infrastruktur blockchain itu sendiri. Ya, jadi welcome to the future. Dunia kripto udah bukan soal rebel-rebelan doang. Sekarang ini soal siapa yang bisa bertahan, siapa yang ngerti cara mainnya, dan siapa yang punya kuasa buat ngatur aturan mainnya. Jadi sebelum lo FOMO atau lo ngikutin hype karena negara-negara pada masuk ke kripto, tanya dulu mereka masuk buat bantu lo atau buat ngontrol lo. Dan terakhir ya teman-teman, sekali lagi ini hanyalah opini pribadi gua dan masih bisa banget salah bro. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kripto adalah benar-benar masa depan? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, boleh kasih masukan, boleh kasih saran, atau debat gue juga boleh di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Wafiar Rasianto, sampai jumpa di video berikutnya.